Bab 199. Bentar, tanggung, timpal Raya. Iya kelupaan. Aku kan tadi beliin oleh-oleh dari mall. Dibawa Aldi ke kamar ibu kayaknya, lanjut Raya. Ish, kenapa gak bilang dari tadi sih? Riri menyibak kembali selimut yang baru saja dipakainya lalu buru-buru turun dari tempat tidur dan keluar kamar. Pagi ini, kediaman Pak Damar tak kalah riuh dari hari sebelumnya. Tentu saja karena semuanya masih sibuk menyiapkan acara syukuran dan akikahan yang akan dilaksanakan esok hari. Namun, semua keriuhan itu dilakukan oleh petugas yang sudah ditunjuk. Tak ada campur tangan tuan rumah kecuali Ricky yang memang selalu bertugas mengawasi dan bertanggung jawab atas kelancaran segalanya. Mbak, aku sudah beli ponsel barunya. Ini lebihan uangnya. Makasih banyak ya, kata Raya sambil mengulurkan amplop coklat. Kenapa dikembalikan, Ray? Kan bisa isimpan untuk jaga-jaga. Timpal Davin yang diam-diam mendengarkan. Benar kata Mas Davin, Ray. Sudah, simpan saja sisanya. Kan Mbak sudah kasih buat kamu. Masa dibalikin? Balas Ayu sambil mendorong pelan amplop coklat tersebut. Kan Mbak Ayu bilangnya buat beli ponsel. Uangnya cuma kepake setengah. Setengah lagi aku balikin, kuku Raya tak enak, apalagi di sana ada Davin langsung. Gak apa-apa simpan saja. Buat jaga-jaga kebutuhan kuliah. Ayu pun tak kalah kukuh. Baiklah. Makasih ya, Mbak, Kak Davin, timpal Raya tak enak hati. Sebenarnya, ia juga tak enak hati menggantungkan hidupnya dari saudaranya itu. Hanya saja, Raya sendiri pun tak tahu harus bagaimana. Sang ayah yang lebih memiliki kewajiban untuk kehidupannya pun tak berdaya sekarang ini. Oh iya, Mbak. Ada yang bisa Raya bantu kerjakan untuk acara syukuran besok? Tanya Raya. Loh, memang gak kuliah? Ayu bertanya balik. Bisa berangkat nanti siang kok. Soalnya mata pelajaran pagi gak penting-penting banget, jawab Raya. 10. Ish, jangan gitu. Yang namanya pelajaran semuanya penting, balas Ayu cepat. Sudah sana siap-siap. Lagian buat acara besok sudah ada yang ngurusin, lanjutnya sembari mengibaskan tangan pelan. Raya mengangguk lalu berbalik dari hadapan Ayu. Baru saja kakinya hendak melangkah, suara seseorang menghentikannya. Mbak Raya, kita ke kampusnya lebih pagian ya. Soalnya mau mampir dulu ke RS nganterin Tuan Ardi, kata Reyhan. Oh, iya, siap, Mas. Aku siap-siap dulu bentar. Gak sampai setengah jam kok, jawab Raya. Benar saja, hanya dalam waktu 20 menit, Raya keluar kembali dari kamarnya dengan tampilan yang sudah rapi. Baju tunik merah muda dipadukan dengan celana hitam juga jilbab senada bajunya, Raya nampak begitu cantik. Ditambah buku tebal yang ia peluk di dadanya menambah kesan jika dirinya adalah seorang mahasiswi. Mas Ray, aku sudah siap. Kata Raya penuh senyuman. Reyhan yang baru saja selesai mengelap mobil langsung menoleh. Oh, iya. Saya panggil Tuan Ardi dulu, timpalnya sedikit grogi. Raya bersandar sejenak di samping mobil. Beberapa menit kemudian, Reyhan kembali muncul bersama Pak Ardi. Pagi, Ray, sapa Pak Ardi ramah. Pagi juga, Om. Raya menimpali tak kalah ramah. Cantik banget hari ini, puji Pak Ardi seraya meneliti paras adik dari menantunya itu. Benar gak, Ray? Lanjut Pak Ardi pada Reyhan. Ditanya seperti itu, tentu saja Reyhan pun gelagapan. Iya, cantik, jawab Reyhan akhirnya. Mendengar hal itu,
Raya langsung menunduk malu-malu dengan pipi memerah. Please, Raya. Jangan kepedean. Mas Raihan itu cuma basa-basi, gumam Raya dalam hatinya. Ia mulai takut memendam harapan yang entah akan seperti apa ke depannya. Mobil yang dikendarai Raihan pun melaju di jalanan menuju RS. Bersatu dengan kendaraan-kendaraan lain yang memadati jalanan di hari yang masih pagi. Ray, sepertinya saya juga gak terlalu lama di RS. Cuma mau lihat kondisi Rika sama Umi kamu. Nanti setelah anterin Raya ke kampus, tolong jemput lagi ya, pinta Pak Ardi. Siap, Tuan. Kebetulan, saya juga mau turun dulu. Mau anterin sarapan buat Umi. Tadi dibungkusin Bos Umi, timpal Raihan. Mbak Raya mau ikut turun apa mau tunggu saja di mobil? Tanya Raihan begitu sampai di parkiran RS. Ikut saja, Mas, jawab Raya cepat. Ia pun bergegas turun mengikuti Pak Ardi dan Raihan. Ketiganya berjalan menyusuri koridor RS menuju ruangan di mana Rika dirawat. Begitu sampai, Pak Ardi langsung memutar kenop pintu dan membukanya. Assalamualaikum, katanya begitu melangkah masuk. 11. Waalaikumsalam, jawab yang ada di dalam ruangan kompak berbarengan. Dari suaranya saja, Raya sudah bisa menebak siapa yang ada di dalam sana. Benar saja, begitu masuk, ia melihat keberadaan Alicia sedang bersama Umi Aminah. Gimana kondisinya sekarang, Umi? Tanya Pak Ardi pelan pada Umi Aminah. Alhamdulillah sudah sadar, Tuan, hanya saja masih sangat lemah. Ini juga baru tidur lagi. Tadi sempat bangun sebentar, jawab Umi Aminah. Pak Ardi manggut-manggut pelan. Ia lalu menatap mantan istrinya yang sedang terbaring dengan muka pucat dan mata terpejam. Umi, gimana kabarnya di sini? Raya mendekati Umi Aminah dan menyalaminya taksim. Alhamdulillah baik, Mbak Raya. Mau kuliah ya? Tanya Umi Aminah. Iya, Umi, jawab Raya. Mbak Alicia di sini juga. Sudah lama. Sapa Raya pada Alicia. Belum lama, cuma mau anterin sarapan buat Umi. Khawatirnya belum sarapan, jawab Alicia. Mas Raihan juga bawain sarapan dari rumah. Barusan balik lagi karena kelupaan ketinggalan di mobil, timpal Raya. Nah, itu, dia, Mas Ray, lanjutnya begitu pintu terbuka. Umi, sehat. Raihan mencium punggung tangan ibunya lalu mencium pipi kiri dan kanan. Ray kangen sama Umi. Alhamdulillah, nak. Umi baru semalam loh di sini, sudah kangen saja, timpal Umi Aminah sambil mengusap pucuk kepala sang putra. Diam-diam, Raya dan Alicia memperhatikan sikap manis dan hangat sepasang ibu dan anak yang amat langka di zaman sekarang ini. Keduanya nampak sangat saling menyayangi dan tak sungkan saling memberikan perhatian. Oh, iya, Umi. Itu sarapannya dimakan ya. Lagi di tempat seperti ini harus benar-benar jaga kesehatan. Makan yang banyak biar daya tahan tubuh bagus, kata Raya bersemangat. Iya, Umi. Kebetulan Alicia juga itu bawain buah-buahan yang sudah dipotong, jadi tinggal makan, gak perlu repot-repot kupas ini itu. Ada ikan sama daging juga. Habiskan. Kalau Umi suka, nanti Alicia bawain lagi. Alicia turut menimpali. Umi Aminah mengangguk cepat mendapat perhatian dari kedua wanita yang ada di hadapannya. Ia merasa bahagia diperhatikan seperti itu. Mbak Raya, ayo, kita berangkat sekarang. Nanti telat. Ajak Raihan. Sejujurnya Raya masih ingin di sana. Namun,
Ia harus segera berangkat kuliah mengejar jam pelajaran pagi. Umi, Raya berangkat dulu. Insya Allah nanti ke sini lagi. Umi baik-baik di sini, kata Raya sambil menyalami Umi Aminah. Iya, Mbak Raya. Kuliah yang pintar ya. Timpal Umi Aminah seraya mengusap kepala Raya sekilas. Umi, Rey anterin Mbak Raya dulu. Assalamualaikum, tukas Raihan sambil mengikuti langkah Raya untuk 12. Keluar dari ruangan. Umi Aminah menatap punggung Raya dan Raihan sambil tersenyum simpul. Entah kenapa ia begitu menyukai kebersamaan keduanya. Umi, sepertinya Raihan makin akrab ya sama adiknya Ayu, ujar Alisya. Kurang tahu. Umi Aminah menyahut pendek, khawatir salah menjawab. Ngomong-ngomong, tipe wanita seperti apa yang disukai Raihan, Umi? Lanjut Alisya membuat Umi Aminah seketika mengangkat kepala. Wanita parubaya itu khawatir jika Alisya mulai menyimpan rasa untuk sang putra. 13. Di dalam mobil, Raihan dan Raya masih sama-sama terdiam. Bingung melanda tentang kata basa-basi apa yang ingin dibahas sekadar untuk mengisi keheningan. Gimana ponselnya? Suka. Raihan tiba-tiba memulai suara. Raya langsung menoleh lalu mengangguk antusias. Suka. Sudah dipakai juga, jawabnya. Oh iya, aku juga sudah save nomor Mas Ray. Nanti aku ping ya, lanjutnya. Siap. Saya tunggu. Raihan menyahut pendek. Ngomong-ngomong, kenapa Mbak Alisya tiba-tiba ada di RS sama Umi? Dari mana dia tahu kalau Umi di sana? Dari Mas Ray ya. Apa kalian memang sering komunikasi? Meski dengan perasaan sungkan, Raya memberondong Raihan dengan pertanyaan yang dari tadi sangat mengganggu pikirannya. Bukan. Saya gak tahu nomor Mbak Alisya. Jadi gimana bisa komunikasi, jawab Raihan apa adanya. Ia pun lalu menceritakan tentang pertemuannya kemarin di RS dengan Alisya. Mbak Alisya ada di RS. Lagi apa? Dia kelihatannya sehat kok, tanya Raya keheranan. Kalau soal itu, saya kurang tahu, aku Raihan apa adanya. Raya manggut-manggut pelan. Lalu terdiam lagi. Tak penting rasanya membahas orang lain meski sejujurnya ada sedikit kecemburuan di hatinya melihat kedekatan Alisya dengan Umi Aminah. Oh, iya. Nanti sore gak perlu jemput. Aku bisa pesan Grab di HP baru. Lagi-lagi Raya bersuara. Ia sungguh tak betah jika suasana sunyi dan senyap. Yakin? Gak akan terkunci di dalam ruangan lagi? Tanya Raihan dengan seulas senyum tipis. Mudah-mudahan. Lagian masa ia sering banget terkunci. Kecuali memang sengaja ada yang ngunciin, jawab Raya. Emang Mbak Raya punya musuh sampai ada orang sejahat itu? Tanya Raihan. Gak ada perasaan. Palingan Kak Ika yang sering julid. Itu juga cuma sebatas kata-kata. Gak pernah sampai ke yang gimana-gimana, jawab Raya. Syukurlah. Biar bisa fokus kuliah. Untuk urusan yang julid-julid, biarkan saja. Nanti capek sendiri, saran Raihan. Iya sih, tapi gedek aja kalau keseringan digituin. Apalagi kalau bawa-bawa orang lain, seperti ikut ngatain Mas Ray yang gak ada hubungan apa-apa, keluh Raya kesal. Gak apa. Aku gak masalah kok, balas Raihan. 14. Tapi masalah buat aku. Aku gak terima Mas Ray dikata-katain. Aku kan. Raya langsung terdiam dengan ocehannya yang begitu menggebu-gebu. Ia menggigit bibirnya pelan-pelan agar tak lagi banyak bicara.
Kenapa? Kok gak dilanjutkan? Tanya Raihan dengan kening berkerut. Raya terdiam. Ia malah menundukkan kepalanya. Menyembunyikan wajahnya yang tiba-tiba terasa menghangat karena malu dan tak enak. Sejujurnya, awal-awal, Umi Aminah mulai menyukai Alisya. Apalagi setelah wanita itu mengubah penampilannya menjadi lebih tertutup. Ia pikir, tak masalah apapun masa lalu yang pernah dijalani Alisya. Toh semua orang berhak untuk berubah menjadi lebih baik. Namun, saat Umi Aminah tahu tentang masa lalu Alisya yang ternyata lebih buruk dari dugaannya, ia mulai berpikir ulang. Terlebih saat tahu jika wanita itu sempat berseteru dengan keluarga Adiputra. Maaf, Umi. Alisya tidak ada maksud apa-apa, hanya ingin tahu saja. Soalnya, yang Alisya lihat, dia bisa sedekat dan secair itu sama Mbak Raya. Apa mungkin karena Mbak Raya tipe wanita yang disukai Raihan? Alisya mengulang perkataannya dengan bahasa berbeda. Matanya pun ia tundukkan selama berkata. Tak berani menatap mata Umi Aminah. Khawatirnya terbaca jika ia sedang grogi. Kalau soal itu, maaf Umi tidak tahu. Tapi setahu Umi, Raihan itu belum ada niatan untuk memiliki pasangan dulu. Maklum, hidupnya juga belum stabil, jawab Umi Aminah akhirnya. Oh, begitu ya, Umi. Alisya manggut-manggut pelan dengan seulas senyum tipis yang tersungging di balik cadarnya. Berbulan-bulan lamanya dia mengenal Raihan dan beberapa kali bertemu meski hanya sebentar dengan komunikasi begitu minim, tapi berhasil menimbulkan getaran rasa di hatinya. Apalagi saat dia mulai mempelajari ilmu agama sedikit demi sedikit. Harapan itu semakin terbentuk karena ia merasa sosok seperti Raihan lah yang ia cari. Yang bisa membimbing dirinya dan menjaga keistiqomahan dirinya. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, Alisya juga sadar diri. Wanita yang masa lalunya begitu kotor itu merasa tak pantas untuk memiliki pendamping sebaik lelaki seperti Raihan yang belum tersentuh sama sekali. Hingga terkadang, harapannya itu kembali ia pupus. Tapi terkadang muncul lagi tanpa bisa dikendalikan. Nak Alisya sudah sarapan? Kalau belum, hayu atuh temenin Umi sarapan. Biasanya kalau makan bareng suka lebih nikmat. Umi Aminah berujar antusias. Sengaja ia tak lagi melanjutkan pembahasan tadi karena takut salah memberikan jawaban apalagi memberikan harapan. Belum, Umi. Kan memang sengaja mau sarapan bareng Umi, jawab Alisya penuh senyuman. Ya sudah, Umi siapin dulu. Sekalian ajak Tuan Ardi biar sarapan bareng, balas Umi Aminah. Biar Alisya bantu. Dengan cepat Alisya mengeluarkan makanan yang dibawanya dan meletakkannya di atas meja. Pun makanan yang dibawa Raihan tadi. Sementara Umi Aminah menghampiri Pak Ardi yang sedang menunggu Irika. Memperhatikan mantan istrinya itu yang nampak begitu pucat. Tuan, mari sarapan dulu. Ajak Umi Aminah. 15. Sebenarnya saya sedang tidak berselera. Tapi kalau tidak dipaksakan, khawatirnya malah sakit. Nanti malah membuat repot keluarga. Apalagi besok acara syukuran dan akikahan cucu pertama saya dilaksanakan, jawab Pak Ardi. Benar itu, Tuan. Paksakan saja meskipun sedikit. Yang penting perutnya tidak kosong, balas Umi Aminah. Pak Ardi akhirnya mengangguk pelan. Ia pun bangkit dari duduknya lalu berjalan mengikuti Umi Aminah menuju sofa panjang di mana Alisya berada. Ayo, Om. Sarapan bareng. Kata Alisya basa-basi. Iya. Pak Ardi mengangguk kecil,
lalu duduk di ujung sofa. Ketiganya pun menikmati sarapan bersama-sama. Sesekali diisi dengan obrolan ringan. Dan Pak Ardi pun menjadi orang yang lebih dulu menyelesaikan sarapannya. Padahal makanan di atas meja masih banyak. Loh, kok sudah selesai, Om? Itu loh, ikan sama dagingnya masih banyak. Buah-buahannya juga belum dimakan, tanya Alicia. Om tadi sudah ngopi pagi-pagi. Jadi masih agak penuh perutnya. Kalian lanjutkan saja. Timpal Pak Ardi sambil mengelap mulutnya dengan tisu. Tiba-tiba saja, ketiganya mendengar suara rintihan Rika yang ternyata sudah bangun. Sontak mereka pun menoleh secara bersamaan. Mbak Rika mau sesuatu mungkin, kata Umi Aminah hendak bangun dari duduknya. Biar saya saja, Umi. Selesaikan saya dulu sarapannya, cegah Pak Ardi buru-buru. Ia merasa tak enak harus mengganggu Umi Aminah yang sedang makan. Apalagi merawat Rika bukanlah tugasnya. Pak Ardi pun bergegas bangun dari kursi lalu berjalan menuju ranjang. Kamu sudah bangun. Kenapa? Mau apa? Biar aku ambilkan. Umi Aminah sedang sarapan, kata Pak Ardi seraya mengatur nada bicaranya. Tak mungkin pula ia masih bersikap ketus pada orang yang sedang kritis seperti itu. Mas Ardi, lirih Rika serupa bisikan. Pelan sekali. Setitik air mata pun mulai jatuh dari kelopaknya. Maafkan aku, Mas. Maafkan semua kesalahanku padamu, lanjut Rika pelan. Hanya air mata yang mengalir kian deras. Aku sudah memaafkanmu, berjuanglah untuk sembuh, timpal Pak Ardi. Rika menggeleng pelan. Aku sudah lelah, Mas. Selama ini aku terlalu kencang mengejar dunia. Hingga kini tenagaku rasanya sudah habis. Sekarang aku ingin istirahat. Aku juga ingin ketemu Dina untuk meminta maaf. Meski aku tahu, dia gak mungkin memaafkan aku. Kamu ini bicara apa? Sudah, lebih baik sekarang istirahat lagi, biar cepat pulih, timpal Pak Ardi. Rika tersenyum tipis. Makasih banyak ya, Mas, untuk semuanya. Bahkan setelah aku melakukan banyak kesalahan pun, Mas masih memperlakukan aku dengan baik. Mas masih mau menolongku, katanya sendu. Kalau boleh, aku mau minta tolong untuk pertama kalinya pada Mas. Hal yang selama ini tak pernah aku minta, lanjut Rika dengan tatapan memohon. Minta apa? Katakan saja. Jawab Pak Ardi. 16. Aku ingin merasakan salat berjamaah sama Mas. Selama menjadi istri, Mas belum pernah jadi imamku dan aku belum pernah menjadi makmum, Mas. Karena dulu, hanya perihal dunia saja yang aku pikirkan, beber Rika. Apa bisa? Itu pun kalau Mas gak keberatan, lanjutnya. Pak Ardi menghela napas pelan. Apa yang dikatakan Rika memang benar adanya. Keduanya belum pernah salat berjamaah selama menjadi suami istri. Tapi kini, status keduanya bahkan sudah bukan lagi sepasang suami istri. Baiklah. Nanti duhur kita salat berjamaah, jawab Pak Ardi akhirnya. Dalam hatinya ia bergumam, tak ada salahnya mengabulkan keinginan orang yang sedang sakit dan tak berdaya. Apalagi keinginan itu adalah sesuatu yang baik. Niat Pak Ardi untuk berada di RS sebentar saja itu urung. Ia memilih untuk di sana dulu sambil ngobrol-ngobrol ringan dengan Umi Aminah. Apalagi selepas sarapan, Alicia langsung pamit hingga Umi Aminah hanya seorang diri. Sekali lagi, maaf ya, Umi. Saya malah minta Umi untuk berada di sini.
Padahal Umi kenal dengan mantan istri saya juga enggak, tutur Pak Ardi. Keduanya kini sedang duduk di sofa, membiarkan Rika untuk kembali istirahat setelah diperiksa oleh dokter beberapa menit yang lalu. Gak apa-apa, Tuan. Dengan senang hati saya melakukannya, timpal Umi Aminah. Masya Allah, Umi sama Raihan benar-benar orang baik. Pantas Papi meminta kalian untuk bekerja bersamanya, timpal Pak Ardi yang melihat ketulusan dari senyuman wanita paruh baya di hadapannya. Tuan bisa saja. Saya tidak sebaik itu. Hanya berusaha untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, balas Umi Aminah rendah diri. Umi bisa saja merendah, tapi kelihatan kok dari tutur kata dan perilakunya juga, timpal Pak Ardi. Oh, iya. Sudah beberapa kali saya katakan, jangan panggil Tuan, saya bukan majikan Umi maupun Raihan. Saya gak enak mendengarnya. Panggil saja Mas, Abang, atau Akang juga gak apa-apa. Toh saya ini Sunda asli, lanjut Pak Ardi berkelakar kecil. Aduh. Saya yang gak enak kalau manggilnya seperti itu. Secara Tuan ini ayahnya Tuan Davin. Berarti masih majikan saya juga, balas Umi Aminah sedikit kikuk. Gak perlu gak enak segala. Apalagi ini bukan di rumah, timpal Pak Ardi. Matanya sesekali melirik Rika memastikan dia terbangun atau tidak. Oh, iya, Tuan. Semalam begitu sadar, Mbak Rika menitip permintaan maaf untuk Tuan dan seluruh keluarga, ungkap Umi Aminah apa adanya. Pak Ardi mengangguk kecil. Tadi dia juga sudah meminta maaf langsung. Mbak Rika juga meminta diajarin salat dan beberapa kali meminta saya untuk membaca Al-Quran di dekatnya. Katanya bikin tenang, lapor Umi Aminah. Dia juga meminta untuk salat berjamaah, tambah Pak Ardi. Lakukan saja, Pak. Khawatirnya, itu firasatnya, timpal Umi Aminah. Pak Ardi kembali mengangguk. Dia melirik jam dinding dan jarumnya sudah lewat angka 11. Artinya sebentar lagi akan masuk waktu duhur. 17. Umi mau sekalian berjamaah. Biar kita salat bertiga, tanya Pak Ardi. Umi Aminah sempat terkesiap. Ingatannya kembali tertuju ke masa puluhan tahun silam di mana dirinya sering mendirikan salat berjamaah bersama sang suami. Setelah itu, dia jarang salat berjamaah lagi kecuali jika pergi ke masjid. Ayo, Umi, kita siap-siap dulu. Tolong bantu Rika untuk siap-siap juga, pinta Pak Ardi. Umi Aminah mengangguk lalu menghampiri Rika. Bak, katanya mau salat. Saya bantu tayamum ya. Gak perlu wudu, bahkan lagi sakit. Rika mengangguk sangat pelan. Dia mengikuti seluruh gerakan yang dicontohkan Umi Aminah, lalu dibantu mengenakan mukena atasannya saja. Sementara bawahnya cukup ditutup selimut. Apalagi Rika memang hanya mampu melaksanakan salat sembari berbaring. Sudah siap? Tanya Pak Ardi pada Rika setelah ia mengambil air wudhu. Siap. Makasih ya Mas sudah mengabulkan permintaanku, tukas Rika susah payah dengan napas tersengal-sengal. Tarikan napasnya sudah sangat lemah. Ayo, Umi. Kata Pak Ardi pada Umi Aminah. Di ruangan itu, Pak Ardi berdiri di samping ranjang. Di belakangnya ada Umi Aminah yang juga berdiri sebagai makmun. Dan di atas ranjang, ada Rika yang bersiap untuk melaksanakan kewajiban yang sudah begitu lama ditinggalkannya itu. Allahu Akbar. Dengan suara lantang tapi tak kencang, Pak Ardi memulai ibadah umat Islam tersebut. Dengan khusyuk ia mengimami salat berjamaah kali ini. Pun Umi Aminah yang nampak begitu khusyuk.
Sementara di atas ranjang, tetes demi tetes air mata Rika mulai jatuh dari kelopaknya. Di pelupuk matanya terukir kembali beberapa kejadian di hidupnya. Kenangan-kenangan bersama Pak Ardi kembali bermunculan. Dan ketika kenangan bersama Dina tiba-tiba berkelebat, air matanya pun kian mengalir deras. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ardi mengakhiri salat berjamaah dengan itu salam seraya menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Pun juga dengan Umi Aminah dan Rika. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku Dina, ampuni aku ya Allah, lirih Rika dengan susah payah. Tarikan di dadanya sudah teramat berat dan beberapa saat kemudian matanya terpejam dengan tangan terkulai.